Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Senang kembali bertemu dengan Anda melalui ibadah online pada hari Minggu ini. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema gereja yang bergerak bersama Tuhan. Bagaimana gereja yang bergerak bersama Tuhan itu? Apa yang perlu kita perhatikan terutama dalam konteks masa sekarang di tengah pandemi COVID-19 ini? Mari kita melihat gereja yang bergerak bersama Tuhan. Kita akan belajar dari kisah seorang nabi yaitu Nehemia. Untuk menjadi gereja yang bergerak bersama Tuhan, tentu kita harus memahami terlebih dahulu keadaan kita. Jadi ada 3 hal yang akan kita perhatikan hari ini. Yang pertama, kita akan memahami keadaan. Yang kedua, kita akan melihat Tuhan yang berdaulat. Dan yang ketiga, bagaimana kita maju dalam perubahan bersama Tuhan. Dari ketiga hal ini saya harapkan kita bisa belajar untuk kita boleh bergerak bersama Tuhan. Pandemi ini mungkin sudah menyita begitu banyak perhatian kita. Mungkin membuat kita down, mungkin membuat kita merasa putus asa, hilang pengharapan dengan semua masalah yang kita hadapi. Tetapi biarlah kita tetap percaya bahwa umat Tuhan tidak kehilangan tugasnya, tidak kehilangan dampaknya, bahwa umat Tuhan tetap harus menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Nah, kita akan belajar dari Nehemia. Di dalam keadaannya dia tetap peka akan kehendak Tuhan. Kita akan melihat sekarang di dalam Nehemia pasal yang pertama ayat 3 sampai 4. Nehemia pasal yang pertama ayat 3 sampai yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Bapak Ibu sekalian, coba kita renungkan, sejak pandemi ini terjadi sampai hari ini, apa yang sudah kita lakukan di dalam kehidupan kita? Ada beberapa orang yang terpaku dengan keadaan yang putus asa, keadaan yang buntu. Ada orang yang bahkan terjatuh ke dalam berbagai masalah, down. Saya ingat waktu awal-awal di mana masa PSBB banyak orang kehilangan pekerjaan, tingkat kriminalitas meningkat, diceritakan di koran-koran dan internet. Bagaimana dengan sikap kita sampai hari ini? Apakah kita masih merenungi diri sendiri, mengasihani diri sendiri di tengah keadaan yang seperti ini? Tanpa mengecilkan masalah yang kita hadapi. Mari kita melihat keadaan ini bukan hanya untuk mengasihani diri sendiri. Bukan hanya untuk melihat bahwa aku punya masalah ini, masalahku belum selesai. Di masa-masa ini banyak orang punya masalah, semua orang punya pergumulan, saya pun punya pergumulan yang belum selesai. Tetapi kita tidak boleh kehilangan arah kita di dalam Tuhan. Karena itu mari kita belajar memahami keadaan, bahwa sudah saatnya gereja untuk terus bergerak. Pandemi ini mungkin seolah-olah sedikit melumpuhkan kita dalam beberapa aktivitas, tetapi bukan berarti kita harus terhenti. Kita harus melihat seperti Nehemia. Nehemia di dalam keadaannya yang sudah cukup mapan dan nyaman. Ketika mendengar tadi dikatakan bahwa orang-orang yang masih tinggal di Yerusalem, yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar. Artinya ada orang-orang yang juga memiliki masalah di luar sana. Bukan hanya kita. Perubahan selalu terjadi dalam kehidupan. Satu-satunya yang tidak berubah katanya adalah perubahan itu sendiri. Dan tentu saja Tuhan yang tidak berubah. Tetapi setiap hari kehidupan kita pasti ada perubahan. Beberapa orang mungkin menyangkal diri. Dalam pengertian bukan yang baik ya, menyangkal diri. Tetapi menyangkal bahwa keadaan ini memang harus berubah. Ada orang-orang yang belum bisa move on, katakan begitu. Dari keadaan pandemi ini menuju new normal. Saya tahu masih butuh proses, masih butuh pergumulan. Tetapi kita harus bergerak. Kalaupun kita tidak bisa lagi melayani di gereja seperti sebelumnya,
bukan berarti kita tidak bisa melayani. Kalau kita tidak bisa beraktivitas di gedung gereja seperti sebelumnya, bukan berarti kita tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Bukan berarti kita hanya mengurung diri di kamar sambil menghindari virus COVID. Perubahan selalu terjadi, ini harus kita pahami. Dan perubahan itu memang terkadang datangnya mendadak. Bahkan mungkin seringkali ya, datangnya mendadak. Tidak pamitan, datang gitu ya. Tidak minta izin, datang. Dan katanya datangnya gerombolan gitu ya. Artinya ketika masalah datang seringkali tidak satu dua tapi banyak. Beberapa orang mungkin merasa terpaku di dalam keadaan seperti itu. Dan beberapa orang terjebak untuk mengingkari hal ini. Berusaha untuk mengatakan, nanti akan kembali seperti dulu lagi. Beberapa orang mengatakan bahwa keadaan tidak akan benar-benar sama lagi setelah masa ini. Kalaupun vaksin dari virus COVID-19 sudah dalam tahap pengembangan, kalaupun itu nanti selesai, ada hal-hal yang tidak akan pernah sama lagi. Termasuk pelayanan, kehidupan kita, pekerjaan, aktivitas kita tidak akan sama lagi. Menerima keadaan ini memang butuh waktu dan bahkan bagi beberapa orang butuh pergumulan. Rasanya beberapa orang masih tidak percaya bahwa keadaan ini harus terjadi. Tapi mari kita memahami bahwa keadaan ini memang diizinkan Tuhan terjadi. Keterlambatan di dalam menyadari perubahan bisa menimbulkan kerugian. Kerugian dari apa? Bukan hanya materi, tetapi kerugian dari kita tidak bisa lagi menjadi produktif di dalam Tuhan. Saya mengatakan seperti ini karena mungkin ada beberapa orang yang setelah masa pandemi ini mungkin malas beribadah, mungkin enggan untuk berdoa. Dan meskipun beberapa orang merasa dulu, wah kok nggak bisa ke gereja ya, rindu ke gereja lagi. Saya bertanya, kira-kira sekarang masih rindu ke gereja atau tidak? Atau jangan-jangan sudah terlena, sudah biasa ibadah online misalnya jam 9, ya nanti bisa diputar lagi kok jam 11, atau bisa dilihat besoknya lah, Senin. Artinya begini, kualitas spiritualitas kita jangan-jangan sudah tergerus juga oleh pandemi ini. Kita tidak boleh terhisap di dalam keadaan ini. Kita harus bangkit dan bergerak kembali. Kita harus melayani. Kita harus menjadi dampak bagi orang lain, apapun keadaannya, meskipun sudah berubah, meskipun sekarang dalam masa yang mungkin disebut sebagai masa new normal atau memasuki new normal. Kita tidak boleh berdiam diri. Atau mungkin di antara kita ada yang merasa, Tuhan masih memberi cukup berkat kok, ya aku diam saja di rumah nyaman-nyaman saja. Tidak, kita pun harus bergerak. Gereja yang bergerak bersama Tuhan tetap bergerak meskipun di masa pandemi. Gereja yang bergerak bersama Tuhan tidak pasif hanya karena terkungkung oleh batasan tempat dan protokol kesehatan. Kita tetap bisa menjangkau orang lain, kita tetap bisa melayani Tuhan, kita tetap dan bahkan harus memberi dampak terus-menerus. Apapun keadaan kita saat ini, entah kita susah, bergumul dengan banyak masalah, atau kita sedang berlindung di bawah selimut kenyamanan kita. Ada orang yang berkata, enak dong kalau tidak perlu kemana-mana, di rumah saja, santai. Lalu terjebak dalam keadaan tidak melakukan apa-apa. Menjadi pasif, produktivitas menurun, termasuk produktivitas di dalam melayani Tuhan. Nehemia meskipun sudah nyaman, tetapi dia penuh perhatian. Dia memahami keadaan orang-orang di Yerusalem yang saat itu sudah runtuh pintu-pintu gerbangnya, terbongkar, terbakar. Dia tidak diam. Meskipun dia berada jauh dari Yerusalem, dia tidak memakai itu sebagai alasan untuk, aku kan jauh, aku tidak bisa berbuat apa-apa, aku hanya seorang pelayan di kediaman raja. Tidak, Nehemia tetap melakukan sesuatu. Nehemia tetap peduli. Nehemia tetap ingin bergerak melakukan sesuatu bagi bangsanya.
Karena itu dikatakan di ayat 4, ketika aku dengar berita ini, apa yang dilakukan? Duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Adakah kita memiliki hati untuk melihat di masa-masa di mana kita sulit bertemu, kita sulit beribadah secara langsung? Ada beberapa orang membutuhkan bantuan secara spiritualitas. Tetapkah kita mau berdoa bagi mereka? Tetapkah kita mengusahakan pelayanan yang bisa menjangkau orang-orang meskipun tidak bertemu secara langsung? Sudahkah kita tetap terlibat di dalam kegerakan Tuhan di masa ini? Saya percaya pandemi yang seolah-olah membekukan banyak aktivitas tidak membuat Tuhan juga menjadi beku. Tidak membuat pelayanan harus memudar. Kita hanya perlu beradaptasi dan berubah bentuk, supaya menyesuaikan dengan batasan-batasan yang ada di zaman ini. Tetapi bukan berarti kita berhenti. Ketika Nehemia melihat bahwa dia perlu melakukan sesuatu, tetapi dia terbatas, maka dia datang kepada Tuhan. Mengapa? Ini masuk ke poin yang kedua. Kalau yang pertama tadi, Nehemia memahami keadaan bahwa dia perlu campur tangan, dia perlu lakukan sesuatu. Sebagai seorang anak Tuhan, dia juga harus melakukan sesuatu demi saudara-saudarinya di Yerusalem. Maka yang kedua, dia tahu bahwa untuk melakukan sesuatu ini, dia harus bergantung kepada Allah yang berdaulat. Karena itu dia berdoa, dia berpuasa, menghadap kepada Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan. Kita akan lihat sekarang Nehemia 1 ayat 5-11. Tetap di pasal yang pertama, kita akan lihat ayat yang ke-5-11. Saya akan bacakan. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang-orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarlah doa hambamu, yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hambamu itu dengan mengaku segala dosa yang kami, orang Israel, telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu, yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, aku akan kumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Nehemia tahu sejak dahulu sampai saat itu dan bahkan sampai sekarang Tuhan tidak berubah. Dan bahkan di dalam doa Nehemia memanjatkan tentang betapa Tuhan sudah mengungkapkan janji setianya terdahulu sejak zaman Musa. Dan Nehemia memohon belas kasihan Tuhan untuk mengingat perjanjian setia itu. Karena dia tahu, Nehemia tahu Tuhan tidak berubah. Keadaan boleh berubah, orang Israel dijajah, tanahnya terbengkalai, semua pintu-pintu gerbangnya rusak, Yerusalem menjadi reruntuhan. Tetapi Tuhan yang atasnya berkuasa tidak pernah berubah. Tuhan tetap berdaulat atas segala sesuatu, termasuk atas perubahan itu sendiri. Bahkan Tuhan yang merencanakan perubahan itu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memiliki masalah, maka kita harus datang kepada sumber solusi dari masalah itu.
Kalau Tuhan yang mengizinkan pandemi ini terjadi, kalau Tuhan yang mengizinkan segala keterbatasan ini terjadi, maka sekarang mari kita datang kembali kepada Tuhan yang merencanakan segala hal terjadi di dalam sejarah umat manusia, termasuk pandemi ini, yang tidak pernah terkaget-kaget ketika semua harus menjadi sepi gedung gereja. Tuhan tidak pernah menjadi kaget. Tuhan tidak pernah menjadi tiba-tiba kehilangan cara atau kehilangan arah, tidak. Bahkan di dalam kedaulatan Tuhan, saya percaya pandemi ini pun diizinkan Tuhan terjadi juga untuk membentuk umatnya. Jadi ketika kita bingung, putus asa, mencari solusi dari masalah kita, termasuk jalan keluar atas setiap pelayanan-pelayanan kita, mari kita datang kepada Tuhan yang mengatur sejarah itu, yang sudah mengizinkan pandemi ini, dan yang pasti juga memiliki jalan keluar atas setiap masalah dan kebuntuan hidup kita. Tuhan pasti membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Indah pada waktunya di sini bukan menunggu nanti, tetapi setiap waktu, termasuk hari ini. Apapun keadaan kita, kesulitan, kebuntuan, masalah, baik dalam pekerjaan, keluarga, pelayanan, Tuhan sumber solusi dari semuanya. Dan itu tidak berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena itu mari kita membawa pergumulan kita kepada Tuhan. Dan kita bertanya, Tuhan, di dalam keadaan yang serba terbatas seperti ini, apa yang harus aku lakukan untuk tetap bisa menjadi berkat bagi sekelilingku, untuk tetap bisa memuliakan nama Tuhan, tetap bisa bergerak mengikuti rencana Tuhan di dalam masa-masa pandemi ini. Apa yang Kau ingin aku kerjakan Tuhan? Aku tidak bisa, tetapi Engkau bisa. Tolong aku yang tidak bisa ini. Jadi saat ini mari kita belajar untuk melihat bahwa masa lalu, hari ini dan yang akan datang berada di tangan Tuhan. Mau pandemi tidak pandemi, mau new normal, mau old normal, semuanya di tangan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah terkaget akan datangnya virus ini. Tuhan pun tahu kapan harus menghalau virus ini. Dan juga Tuhan tahu apa yang harus dikerjakan umatnya. Umatnya tidak boleh diam hanya karena masalah pandemi ini. Kita harus tetap bergerak. Karena itu, yang kedua, selain kita menyadari keadaan bahwa perubahan itu pasti ada dan kita tidak boleh terhisap oleh keadaan ini sehingga tidak mau berubah. Kita harus berubah. Yang kedua, mari kita memohon Tuhan yang berdaulat itu untuk memampukan kita berubah di tengah keadaan yang memang terus berubah ini. Bapak Ibu sekalian, di dalam beberapa pekerjaan ada sebuah perubahan yang tidak terelakkan. Bahkan di tempat di mana saya bekerja, di dunia pendidikan, hari-hari ini semua sedang merencanakan bagaimana pendidikan ke depannya boleh dijalankan. Dan banyak orang sudah mengatakan pendidikan tidak akan sama lagi. Bahkan walaupun nanti pandemi ini selesai, vaksinnya ditemukan dan menyembuhkan semua orang, katakan begitu, tetap pendidikan akan berubah. Pendidikan dalam bentuk online tidak akan hilang begitu saja. Bahkan itu akan menjadi bagian dari pendidikan di masa depan. Sesuatu harus berubah demi kebaikan. Dan itu berarti menuntut kita untuk mau berubah. Terkadang kita enggan untuk berubah. Karena itu hari ini saya mengajak kita untuk mau berubah. Kita tidak bisa terus berkata, kok enak dulu ya, kok enak dulu ya. Alkitab pernah mengatakan bahwa orang yang mengatakan terus bahwa oh dulu lebih enak adalah orang yang tidak bijaksana. Itu Alkitab mengatakan. Karena itu mari kita belajar. Kalau Tuhan izinkan ini semua terjadi, maka kita harus juga beradaptasi. Kita harus mau berubah, termasuk dalam pekerjaan, juga dalam pelayanan kita. Pelayanan tidak boleh berhenti. Melayani orang lain meskipun saat ini terhalang secara physical distancing, harus tetap kita cari bagaimana manuver-manuver yang bisa dilakukan, kreativitas, bagaimana kita membuka cara-cara baru untuk melayani orang lain. Bagaimana kita tidak menyerah dengan keadaan, tetap mau menjadi berkat bagi sekeliling kita. Tuhan yang berdaulat, mari kita meminta kepada Tuhan untuk menolong kita, supaya memampukan kita.
Yang ketiga, mari kita maju dalam perubahan bersama Tuhan. Saya ingin menyemangati kita semua. Pasti ada jalan, pasti ada cara untuk kita tetap memberkati orang lain. Untuk tetap kita menjadi dampak, garam dan terang bagi orang lain. Tetap ada cara untuk kita melayani orang lain. Meskipun kita harus berpikir keras, putar otak, cari kreativitas sana sini, pasti ada jalan. Di dalam Nehemia 4 ayat 8 sampai 9 saya akan bacakan Nehemia pasal yang keempat ayat 8 dan 9. Kita memang loncat beberapa pasal. Jadi ceritanya adalah ketika Nehemia sudah berpuasa berdoa, dia menghadap kepada raja. Dan raja bertanya, apa yang menjadi pergumulanmu? Apa yang membuat engkau begitu resah? Lalu Nehemia menceritakan pergumulannya dan Tuhan dengan begitu luar biasa membuka jalan sehingga sang raja mengizinkan Nehemia ini pulang kembali ke Yerusalem, bahkan membekalinya dengan semua yang diperlukan supaya perjalanannya bisa berjalan dengan lancar sampai ke Yerusalem dan bisa membangun di sana. Tetapi ketika sudah sampai di Yerusalem, bukan berarti semua masalah selesai. Ada orang-orang dari Sanballat dan Tobia yang ingin menghalangi pembangunan ini, sehingga akhirnya pembangunan ini sempat terhenti dan bahkan Nehemia dan orang-orangnya itu harus bekerja begitu ekstra hati-hati dan begitu kerja keras. Di satu sisi mereka membawa tombak, di sisi lain mereka membawa peralatan untuk membangun tembok. Mereka bekerja sambil berjaga-jaga. Nah, tetapi mari kita lihat di Nehemia 4 ayat 8 sampai 9. Dikatakan mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem. Ini yang tadi saya katakan ya, Tobia, Sanballat dan teman-temannya. Dan mengadakan kekacauan, jadi merencanakan kekacauan. Ayat 9 perhatikan, tetapi kami berdoa kepada Allah kami. Dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Kalau kita menyadari bahwa kita harus tetap menjadi dampak bagi orang lain, mari kita sekarang bergumul. Bagaimana caranya? Menggumulkan rencana Tuhan bagi hidup kita adalah sesuatu yang harus kita pikirkan secara serius. Bukan hanya pada masa pandemi ini. Kalaupun tidak ada pandemi, tetap kita harus memikirkan apa rencana Tuhan bagi hidup kita. Terutama di masa-masa seperti ini. Kita harus mencari tahu, Tuhan ingin saya menjalankan apa? Tuhan ingin saya menjadi berkat bagi orang lain dengan cara seperti apa? Saya harus bergerak kemana? Apa yang Tuhan inginkan? Itu harus menjadi pergumulan kita hari-hari ini. Supaya kita bisa menjadi dampak, menjadi berkat bagi orang lain. Apapun keadaan kita saat ini. Gereja yang bergerak bersama Tuhan, mau maju dalam perubahan bersama Tuhan. Nehemia tidak pernah memikirkan sebelumnya bahwa dia harus jauh-jauh ke Yerusalem, hidupnya itu sampai sengsara. Dia sendiri dikatakan dia sampai tidak mendapatkan, ya kalau orang sekarang berkata, tidak ada keuntungan apa-apa gitu ya. Dia tidak mendapatkan hal yang bisa dia dapatkan untuk dirinya sendiri. Dan Alkitab mengatakan Nehemia merelakan kalau dia tidak mendapatkan bagiannya. Supaya apa? Yerusalem terbangun kembali. Menggumulkan segala kendala dan masalah yang timbul dalam menjalani rencana Tuhan, itu pasti akan terjadi. Kalau kita mau menjadi berkat bagi orang lain, pasti ada jalannya, tetapi jalan itu tidak selalu mulus, butuh pengorbanan. Ketika kita ingin supaya orang lain diberkati, terkadang ada hal-hal yang harus kita alami, yang mungkin merugikan kita sendiri, mungkin secara materi, secara jasmani. Tapi itulah membayar harga. Supaya kita bisa melayani lebih efektif, lebih luar biasa bagi Tuhan. Jadi hari ini mari kita melihat bahwa keadaan memang berubah, kita pun harus berubah sebagai bentuk adaptasi. Karena kalau kita tidak berubah, kita akan terhisap oleh keadaan dan kita akan menjadi orang yang tidak produktif. Bahkan kita makin lama akan menjadi orang yang tidak bisa berbuat apa-apa.
terpaku oleh keadaan, mengasihani diri sendiri, tidak mau berubah, dan itu membuat kita tidak lagi produktif bagi Tuhan. Nah, ketika kita menyadari bahwa kita harus berubah, maka di tengah keadaan yang tidak mudah ini, kita harus kembali kepada Tuhan yang berdaulat, memohon pertolongan Tuhan, memohon jalan keluar dari Tuhan, ide-ide, kreativitas, mengalami hal-hal yang mungkin tidak pernah kita alami sebelumnya, melakukan hal yang mungkin nggak pernah kita coba sebelumnya, tetapi kita harus lakukan itu ketika Tuhan tunjukkan, ini jalannya, ini caranya. Dan ketika masalah datang di dalam perubahan yang harus kita alami, maka kita tetap bergantung kepada Tuhan. Kita tetap bergumul, meminta Tuhan menopang, supaya dalam perubahan-perubahan ini, kita tetap menjadi berkat. Kita tetap bisa produktif dan tidak terhenti oleh keadaan. Saya rindu menghadapi perubahan baru dalam kehidupan kita bermasyarakat. Maka kita mau bergerak bersama Tuhan. Mungkin kita harus berubah cara, beradaptasi, berubah bentuk. Tetapi esensinya tetap sama, bahwa kita tetaplah garam terang dan Injil Kristus harus diberitakan sampai Tuhan datang. Mari kita terus bersemangat. Tuhan bersama kita, berjalanlah bersama Tuhan melakukan kehendak-kehendak dan rencana-rencana Tuhan. Hiduplah di dalam jalan-jalan Tuhan dan minta belas kasihan Tuhan menopang kita supaya apapun keadaan kita, kita tetap menjadi berkat bagi sesama kita dan apapun yang terjadi, kita tetap memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah hari ini. Terima kasih Engkau masih mengizinkan kami, walau dalam bentuk online seperti ini, kami masih boleh beribadah. Tuhan, ajar kami untuk tidak kendor, tidak lemah, tidak patah semangat, tidak menyerah oleh keadaan. Kami ingin tetap melayani, kami ingin tetap jadi berkat, kami ingin tetap memuliakan nama Tuhan lewat hidup kami. Tuhan, beri kami ide-ide, terobosan, cara, kreativitas, pemikiran-pemikiran, bentuk-bentuk yang mungkin baru, untuk kami boleh melayani Engkau, melayani sesama, jadi berkat, memuliakan Tuhan. Karena kami tahu keadaan boleh berubah, tetapi visi misi kami dari Tuhan untuk memberitakan Injil Kristus, untuk menjadi garam dan terang, tidak pernah berubah sampai Engkau datang kembali. Tuhan, ajar kami untuk terus bergerak bersama Tuhan, meskipun dalam segala keterbatasan. Karena kami tahu Engkau Allah yang tidak terbatas. Engkau Allah yang tidak terkaget-kaget dengan masa pandemi ini. Bahkan Engkau sudah merencanakan ini semua untuk kebaikan kami semua. Terima kasih Tuhan. Ajar kami menyadari, ajar kami berserah kepadamu, dan ajar kami berjalan bersama Tuhan. Di tengah masa-masa pandemi ini, bergerak bersama Tuhan, supaya kami tetap boleh menjalankan fungsi kami sebagai garam dan terang, memberitakan Injil Kristus, menjadi teladan supaya orang melihat Engkau dalam hidup kami. Keadaan boleh berubah, tapi Engkau tidak berubah, dan tugas kami sebagai murid-murid-Mu juga tidak berubah. Ajar kami untuk tetap melaksanakannya. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan diri kami yang tidak sempurna dan penuh kelemahan ini, supaya Engkau menguatkan dan memampukan kami. Anugerah-Mu kiranya terus menopang dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.